Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat dimanapun sahabat sehat berada. Jumpa lagi di Orkes, obrolan seputar kesehatan di Pokariko, podcast Rumah Sakit Siti Khadijah Sepanjang. Di episode yang ketujuh ini tidak terasa ya sahabat sehat, Rumah Sakit Siti Khadijah senantiasa memberikan informasi kesehatan dan informasi terkait pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Siti Khadijah. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang penyakit ambeien. Saya yakin sahabat sehat pasti pernah mendengar atau bahkan pernah mengalami penyakit ambeien. Dan kita pada siang hari ini akan membahas dan mengulas habis tentang penyakit ambeien itu bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Rusdi Arif, spesialis bedah. Kita sapa, yuk narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya dokter Rusdi hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Ya. Dari tadi pagi sudah di rumah sakit ya dok ya? Udah. Ada rencana operasi dok nanti Habis ini? setelah ini? Oh ya oke. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya dokter. Hari ini kita akan membahas tentang ambeien dokter. Nah sebenarnya ambeien itu penyakit apa ya dok ya? Jadi ambeien itu suatu kelainan atau keadaan di mana terjadi penebalan dan longgarnya jaringan di anus. Anus itu tempat keluarnya berak itu. Jadi longgar, dia menebal, ya, sehingga kecil, lama-lama kalau dibiarkan bisa semakin besar. Gitu. Kemudian penyebabnya apa dok? Ambeien itu terutama banyak disebabkan karena proses mengejar. Jadi semua yang sifatnya tekanan yang tinggi di dalam perut itu bisa menimbulkan terjadinya ambeien. Jadi proses mengejar, termasuk yang utama itu ya berak yang sulit, sehingga harus mengejar dan cukup lama di kamar mandi. Nah itu paling banyak memicu terjadinya ambeien. Jadi kalau ambeien itu karena sering mengejan itu ya dok ya? Ya, jadi mengejan, ya berak sulit, Oke. ya terus kemudian juga faktor risiko akhirnya masuk ke sana itu biasanya karena sering sembelit. Oke, faktor risikonya yang Ya, pertama sembelit itu ya dok ya. sembelit. Kemudian Wanita hamil, wanita ya hamil. karena terjadinya pelebaran atau penumpukan pembuluh darah di jaringan pembuluh darah di sekitar anus tersebut. Jadi kalau orang hamil, rahim itu besar seiring dengan lama kehamilannya, itu akan menekan pembuluh darah balik. Ya, akibatnya akhirnya darah yang masuk ke pembuluh darah di anus itu menjadi terhalang untuk kembali ke sirkulasi. Nah, numpuknya itu biasanya nanti akan membesar. Ya, pembuluh darah di sekitar anus itu akan besar. Kemudian kegemukan bisa memicu menjadi faktor risiko terjadinya. Makanan itu penting juga, ya, makanan yang kurang serat dan minum air yang kurang. Minum air yang Ya. Makanan berserat ini fungsinya penting sekali ya pada proses berak, karena massa dari berak itu akan dibentuk oleh serat dari makanan itu. Nah, kalau dia itu massanya itu padat dan lunak, ya, bukan keras ya, lunak, maka akan memudahkan orang itu untuk berak. Air itu juga penting, karena apa? Penyerapan cairan di dalam kotoran kita, dalam usus besar, terjadi di usus besar, itu kalau kita kurang minum, maka usus besar itu akan menyerap banyak air
dari kotoran yang mau kita keluarkan. Akibatnya kalau minum kurang yang dari intake atau minum dari minuman sehari-hari itu kurang, dia diserap banyak, akhirnya kotoran kita itu menjadi padat karena konsentrasi airnya semakin kurang, diserap banyak oleh usus besar. Nah, itu akhirnya menjadi faktor risiko. Terus makanan yang tidak kalah penting itu pedas. Makan pedas atau panas di pencernaan itu juga menimbulkan faktor risiko menjadikan ambeien itu bermasalah. Jelas itu sambal ya, pedas itu. Ada yang mengatakan tape, kemudian durian. Makanan yang panas juga itu misalkan daging kambing itu juga bisa memicu terjadinya keluhan pada ambeien. Jadi ambeien itu banyak penyebabnya. Kalau disebabkan genetik juga nggak dok? Enggak ya? Ini lebih terbanyak pengaruh pola hidup. Pola hidup ya, Ya. berarti bukan. Jadi pola hidup sehari-hari, kalau pola berak itu tidak sehat selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, pasti akan terjadi ambeien. Bahkan pasca operasi pun kalau pola hidupnya tidak berubah, ya akan kambuh lagi, akan muncul lagi. Oh, bisa muncul lagi ya dok? Bisa sekali. Jadi pola berak ini yang penting sekali, harus diperbaiki. Jadi kalau misalkan ada benjolan kemudian sudah dioperasi, itu bisa muncul lagi. Bisa, kalau pola beraknya masih tetap buruk, ya, ngeden terus. Proses mengejar itu kenapa kok terjadi pelonggaran jaringan di sana, terus kemudian sampai terisi darah gak bisa kembali, itu karena mengejar ini proses anal kompleks itu dimulai dari relaksasinya otot yang ada di sana sehingga anorektal ini cenderung turun ke bawah, melorot. Orang berak ini jenemen itu tambah nemen, ngedene tambah turun ya. Oh, iya. Nanti kalau selesai atau beraknya dia akan kontraksi lagi otot itu, maka menarik anus ini ke atas. Kalau itu naik turun berlangsung bertahun-tahun, tidak saja ambeien yang bisa muncul, malah bisa prolap. Prolap itu apa ya? Jaringan longgar di sana itu seperti bintang itu. Jadi keluar besar itu sudah terjadi prolap pada daerah anal kompleks itu. Itu kalau parah itu sudah sampai segitu. Tapi bisa sembuh itu dok? Nah, ini masalah pengobatan ini, intinya pengobatan ambeien ini tak ada peluang. Jadi selama keluhan pada ambeien itu tidak ada, biasanya tabiatnya orang Indonesia itu kalau tidak nyeri dan berdarah, dia aras-arasan ke rumah sakit. Tidak berat gitu ya dok? Ya, atau mencari pengobatannya. Jadi dia itu kalau sudah muncul rasa nyerinya atau darah mancur-mancur, baru bingung dan minta dioperasi. Padahal bukan operasi satu-satunya pengobatan ambeien. Jadi pengobatan ambeien itu bisa suportif saja, ya, atau simptomatis saja. Terus kemudian kalau itu tidak membaik dan ambeien pada derajat ketiga dan keempat, jadi ambeien ada derajatnya. Ada grade-nya gitu dok? Ada grade-nya gitu? Iya, ada derajatnya, ada grade-nya. Grade 3, grade 4, atau di terapi tidak membaik, sarannya operasi. Untuk berdarah sampai HB-nya 6, HB-nya 5, sarannya ya operasi. Jadi berulang seperti itu. Gitu. Jadi kalau diobati, kebiasaannya diperbaiki, tidak rasa masih ada benjolannya, kalau tidak berkenan operasi tidak apa-apa. Penting keluhan dan gejalanya itu nyaman di pasiennya. Nah, itu
itu bisa suportif, itu bisa rendam air yang hangat bisa ya. Terus kemudian di kompres atau dikasih pendingin di daerah anus itu ya, mungkin seperti kompres. Terus kemudian pakai obat mulai anti nyeri kalau ada nyeri. Terus kemudian flavonoid itu obat yang ada efek astringent. Astringent itu misalnya mengkeretnya pembuluh darah itu, kayak seperti banyak dijual itu Ambever Oh iya ya. atau Ardium atau yang dimasukkan bubur itu, itu ada juga salepnya, itu pakai obat-obatan. Kalau itu sudah dilakukan masih tetap aja keluhannya nyeri, Tidak ada perubahan gitu ya, nah, Dok, ya. atau benjolannya tambah besar, ya sarannya Operasi ya. ganti jalan terakhir ya istilahnya. Iya betul, saya setuju ambeien itu operasi jalan terakhir. Jalan terakhirnya. Ya. Kalau ambeien itu apa ada usianya, Dok? Misalkan biasanya usia 30-an atau 40-an atau bahkan ada anak-anak yang sudah sakit ambeien, Dok? Memang ada yang banyak itu usia remaja atau usia tua, ya, dewasa atau tua. Pada remaja ada tapi jarang. Pada anak-anak biasanya nggak ada, jarang sekali. Kalau ada itu harus kita cari penyebab lain. Kan banyak orang diperiksa ke dokter, oh ya ambeien, gitu. Tapi tidak pernah diperiksa. Itu hati-hati, bahaya. Karena bisa sakit yang lain. Darah ada benjolnya, bisa tumor di daerah situ bisa, ya, atau penyakit pencernaan seperti infeksi usus besar, itu berat bisa berdarah, ya, mencret bolak-balik bisa bendol itu anusnya, ya, makanya itu harus diperiksa. Nah, kok dokter segan ya rata-rata periksa ambeien itu. Ya, mau apalagi di klinik-klinik umum itu biasanya tanya keluhannya, kalau saya periksa pakai obat kayak. Nah ini kadang-kadang ada yang sampai ada kanker di dekat anus itu yang ketahuan terlambat karena diobati ambeien terus itu tidak selesai. Jadi ada diagnosis bandingnya, gitu. Tidak semua yang bendol dan berdarah itu ambeien. Hati-hati. Tidak selalu ya, Dok ya. Ya. Berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Gitu. Tapi kalau misalkan yang sudah tua-tua gitu ada juga ya, Dok? Sering orang tua beraknya kalau sering degelen itu akan terjadi ambeien. Gampang lihatnya, biasanya kalau di berak tidak tiap hari, ya, atau lama di kamar mandi, itu juga biasa buruk itu, baca atau dengarkan musik sambil berak itu tidak bagus. Bawa handphone gitu. Nah, itu juga bagus. Lama dia di kamar mandi, akhirnya beraknya sampai lupa. Nah, kalau berak itu diempet, ya, maka besoknya itu beraknya tambah keras, tambah aneh, tambah sulit. Ya, jadi makanya bowel habit ini, kebiasaan berak ini harus dilatih sehingga menjadi bioritmik. Bioritmik itu siklus hidup kita, sehingga habis subuh gitu ya sudah otomatis main kamar mandi. Nah ini kan sudah biasa itu begitu, jadi menjadi bioritme hidup kita. Minum 1-2 gelas itu langsung ya gitu. Kalau sering dilupakan, ditahan, meneruskan penggawean gitu kan, ya, kerja terus ngetik apa duduk, dia hilang, keinginan beraknya hilang, besoknya gitu lagi, lama-lama ritme itu akan rusak sehingga kita akan menjadi random kepingin berak kita itu pada malam, pada siang, pada air, bahaya, tapi itu kebiasaan yang buruk itu, kebiasaan sehari-hari yang baik gitu. Jadi harus dibiasakan gitu ya, Dok. Dibiasakan.
Nah, ambeien sendiri bisa dicegah nggak sih, Dok? Dicegah ya bisa karena pola hidup, karena pola hidup, insya Allah bisa itu. Bisa dicegah ya dengan pola hidup sehat, makan Iya, makanan berserat, banyak berserat, minum air putih minum gitu ya. banyak, olahraga teratur. Olahraga juga ya, Dok? Iya, karena orang yang berdiri lama atau duduk lama itu juga menjadi risiko terjadinya. Duduk terlalu lama. Iya, terlalu lama, Oke. jarang olahraga. Kegemukan itu juga gitu. Kegemukan juga ya, Dok ya. Kemudian kalau misalkan nih, Dok, ada yang sudah dioperasi terus ternyata kambuh lagi. Nah, itu apa langsung dioperasi lagi atau kita treatment kayak yang jenengan sampaikan tadi, eh, diobati dulu atau dirubah dulu polanya, makan makanan yang berserat segala macam gitu. Ya, mestinya memang kita perbaiki dari awal itu polanya, pola hidupnya. Jadi kalau itu tidak membaik atau membesar Pasca lagi. operasi itu juga ini, Dok. Pasca operasi, nah ini bicara operasi ya, operasi ambeien. Operasi ambeien itu dikenal operasi yang sakit, Oh, sehingga teknologi banyak dikembangkan sekarang itu untuk meminimalkan rasa sakit. Rata-rata pasien saya hari pasca operasi hari ke-0 itu malamnya udah bisa tidur karena nyeri. oh sakit ya, Dok. Ya, karena nyeri. Hari paginya gitu baru dia bisa tidur. Nyerinya sudah mulai berkurang. Nah, operasinya banyak macamnya, tapi memang eh, yang baru-baru ini menggunakan alat itu baru bisa meminimalkan nyeri. Itu yang terbaru ya, menggunakan stapler. Stapler itu ya seperti ya staplersnya kertas itu, tapi itu banyak, bentuknya sirkuler, ya dibuat siang ya. Itu nyerinya relatif lebih ringan. Berarti apa itu namanya, kalau sudah dioperasi masih ada kemungkinan untuk timbul lagi atau kumat gitu, bisa ya, Dok ya? Bisa, Karena pola hidupnya itu iya. tadi. Oke. Terutama pada operasi dini, pasca dini operasi. Kalau dia berak agak nyeri loh, kemudian diempat. Besoknya operasinya apa? Ingin berak lagi diempat karena beraknya kan agak sakit. Nah itu akan menjadi keras loh beraknya. Akhirnya tambah nyeri. Itu berbahaya, terutama pada operasi dini sering terjadi lepasnya jahitan pada ambeien. Ambeien itu kan operasinya kita ambil atau kita apa ya, mukopeksi itu kita singsetkan. Nah, jaringan di sekitar tempatnya ambeien. Pembuluh darah yang bengkak-bengkak yang melebar itu kita ambil, kita singsetkan. Atau kalau yang sudah kadung prolap itu ya kita potong. Nah, saya kalau beraknya itu ngeden waktu pasca operasi dini itu robek jahitannya. Bukan benangnya yang kalah, nah, tapi kulitnya, kulit dalam itu kan halus ya. Anjir. Jadi itu bisa gampang robek. Makanya kita sering kasih pencahar untuk memudahkan berak. Nah, ya kadang-kadang orang itu takut nyeri diempet ya, nggak usah berak besok dia berkurang nyerinya. Tambah ditahan besoknya ya tambah nyeri lagi. Oh, Tambah angel gitu. karena tertimbun terus itu Iya, ya, Dok. Sekali tambah keluar padat. nanti tambah mengejannya lebih Iya, keras. betul. Ngejarnya lebih keras. Kemudian, Dok, saya penasaran ini, Dok, dengan Oh, grade yang ambeien yang jenengan singgung sedikit tadi. Nah, ya itu ada. kira-kira bisa dijelaskan lebih Ya, betul. jelas, Dok, itu grade seperti apa? Jadi ambeien itu ada dua, ambeien dalam dan ambeien luar. Ambeien luar itu tidak ada grade-nya, tapi kalau ambeien dalam itu ada 4 grade. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 itu hanya tonjolan kecil yang hanya bisa lihat dengan alat dokternya, itu lihat namanya anoskopi atau protoskopi, dilihat itu grade 1. Nah, grade 2 kalau sudah tambah nemen lagi, dia tambah molor keluar.
kadang-kadang benjol bisa kita raba waktu cebok habis berak itu, tapi bisa spontan masuk kembali, beraknya selesai dia hilang masuk sendiri. Itu grade 2. Kalau grade 3 itu sudah tidak bisa masuk, dibantu dengan tangan. Jadi habis berak tetap bendol gitu, dibantu dengan tangan dimasukkan sama orangnya. Kalau sudah grade 4 biasanya diikuti prolap itu sudah tidak masuk lagi, itu sudah mau ya bendol di situ. Itu grade 4. Nah, G3, G4 itu sarannya operasi. Operasi. Ya, atau tindakan. Bisa dikaret, bisa di ya, ada yang disuntik ya, tapi sekarang sudah jarang dilakukan. Dikaret itu saya melakukan di sini. Jadi ambeien-ambeien kecil yang kelihatan itu bisa saya jiret pakai karet. Nggak perlu ke kamar operasi, cukup di poli aja. Ya, di poli nggak sampai 1 menit prosedurnya itu cepet. Cepet banget berarti dok ya? Langsung bisa pulang. Langsung bisa pulang. Tapi dok tadi kan sempat disinggung katanya ibu hamil itu juga ada resiko untuk ambeien. Nah, ibu hamil itu kalau misalkan sebelum-sebelumnya nggak pernah ambeien, pas hamil ambeien, itu nanti pasca melahirkan apa ada kemungkinan sembuh atau gimana dok? Ada. Nanti biasanya dokternya sendiri. kalau ada risiko perdarahan atau ambeiennya besar sekali, biasanya dokter kandungan mengusulkan ke bedah dulu. Tapi kalau tidak, ya besar biasa gitu, pasca melahirkan dia bisa involusi atau mengecil, kempes istilahnya. Kena sendiri ya Ya, dok? itu biasanya kita observasi, kita follow up, pasca melahirkan bagaimana. Kalau tidak ada keluar, ya sudah nggak apa-apa. Oke. Sejauh ini banyak nggak dok pasien-pasien yang sakitnya ambeien? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya dok ya. Ada apa klasifikasi jenis kelamin nggak dok? Barangkali yang laki-laki atau perempuan yang lebih banyak? Ya kalau wanita itu karena hamil dan gemuk itu yang menjadi penyebab banyaknya, tapi hampir sama sebenarnya. Hampir sama ya. Berarti Sama. tidak ada perbedaan laki-laki perempuan. Ya, Berarti sama sama saja. banyaknya gitu ya dok ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dokter Nah, untuk materi ambeien. Terima kasih atas waktunya dokter. Dan itu tadi sahabat sehat materi tentang ambeien bersama dengan Dr. Rusdi Ari, spesialis bedah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di podcast hari ini dokter, dan sama-sama. terima kasih sahabat sehat yang sudah mengikuti informasi kesehatan kita tentang ambeien dari tadi hingga akhir pembahasan. Semoga bermanfaat untuk sahabat sehat semua, dan sampai jumpa di Pokariko dan Orkes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.